فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masih di muka surat 286 dari Al-Bidayah wan Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala ta'ala fi Dzariyat, masih terkait dengan apa ini? Kaum Ad. Cerita tentang Nabi Hud. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan tentang kaum Ad, tatkala kami kirimkan kepada mereka angin yang aqim. Alal khilaf tentang makna aqim, tapi intinya kata Ibnul Qayyim rahimahullah yaitu angin yang tidak menghasilkan tanaman, tidak menghasilkan keuntungan dan semacam itu. Sebagaimana wanita yang aqim, yaitu yang mandul. Tidak menghasilkan pendembungaan. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah angin tadi meninggalkan sesuatu yang dia datangi. Tidaklah angin tadi meninggalkan sesuatu pun yang dia datangi kecuali dia menjadikan sesuatu tadi karramim, seperti sesuatu yang reput. Padahal mereka adalah kaum yang keras-keras badannya, kuat, tapi kalah dengan angin yang seperti ini. Wa qala ta'ala fin najm wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan bahwasanya Allah membinasakan kaum Ad generasi pertama. Wa samuda fama abqa, demikian pula kaum Samud. Maka Allah tidak menyisakan siapapun juga dari kaum-kaum yang durhaka tadi, durhaka pada para rasul itu. Wa qauma nuhim min qabl, dan bahwasanya Allah juga membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Innahum kanuhum azlama wa atgha. Ini taklil. Alasannya kenapa? Karena mereka dahulunya lebih tersesat dan lebih melampaui batas. Tayyib. Al-jaza' min jinsil amal. Kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka adalah atgha, kaum yang melampaui batas, mereka mendapatkan hukuman yang sesuai. Innalamma taghal ma, tatkala air memang sudah melampaui batas juga, dan seterusnya itu. Jadi yang berlebihan dihukum dengan hukuman yang polanya seperti itu, disifati dengan tagha, melampaui batas. Nauzubillah. Wal mu'tafikata ahwa. Alal khilaf tentang siapa mu'tafikah, tapi kebanyakan mengatakan maksudnya adalah yaitu kaum Sodom, kaum Sadum kalau di dalam itu ya hadis-hadis itu. Sadum yaitu apa namanya? Kaumnya Nabi Lut. Mu'tafikah yaitu yang dibalikkan. Ahwa yaitu terjatuh. Fa ghasyaha ma ghasya. Kemudian kaum yang dijatuhkan, yang dibalik dan dijatuhkan tadi diliputi oleh sesuatu yang meliputi mereka, yaitu azab, dengan perincian yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Ini adalah lit ta'zim wa tafkhim, mengulang lafaz ghasya ma ghasya. Ini menunjukkan pembesaran masalah. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu yang mana yang tatamara, engkau itu meragukannya. Ini kalau dari miryah. Atau tatamara dari imtira, yaitu memperdebatkannya, tidak segera beriman. Sementara nikmat Allah yang berupa wahyu sudah banyak turun kepada dirimu dan seterusnya. Siapa yang diajak bicara ini? Sebagian mufassirin mengatakan yaitu ayyuhal qari', wahai si pembaca. Karena kalau nabi pasti yakin, tidak meragukan, tidak merasa ragu. Wa qala ta'ala fi surati iqtarabat, yaitu apa, surat Al-Qamar. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, wa nuzuri. Kaum Ad telah mendustakan, maf'ul bihnya dihapus karena ma'ruf.
Maka bagaimana siksaanku dan peringatanku itu, hasil dari peringatanku itu? Inna arsalna alaihim rihang sorsoro. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka angin yang sangat dingin atau angin yang suaranya itu sangat kuat. Fi yaumi nahsim mustamir, pada hari kecelakaan. Kalau yang pada ayat yang pembahasan yang semalam apa? Ayyamin nahisat dengan pola naat. Sekarang polanya idhofah diidhofahkan pada masdar, mungkin lil mubalaghah. Hari yang sangat sial. Mustamir yang terus-menerus. Iya. Berapa itu? 7 hari 8 malam. Allahul musta'an. Tangzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Angin tadi mencabut manusia, bukan manusia kecil-kecil macam kita, tapi kaum Ad. Seakan-akan mereka itu adalah a'jaz, yaitu pangkal pokok pohon yang bagian bawah itu. Nakhl, yaitu pokok kurma yang mungqair, yang telah berlubang-lubang. Na'udzubillah. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Diulang lagi untuk kaum Ad, diulang. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Maka bagaimana siksaanku dan kesudahan dari peringatanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Kalau zikir yaitu tazakkur atau apa? Ya sama aja ya, yaitu zikir yaitu tadzkir yaitu peringatan, atau tazakkur mengambil peringatan menjadi sadar. Atau zikir yaitu kata sebagian ulama yaitu untuk dihafal. Menghafal Quran lebih mudah daripada menghafal hadis, kenyataannya memang. Baik. Ya jelas barokahnya lain. Fahal mim muddakir, maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran yaitu apa? Muddakir. Dalam qiraah yang lain mudzakir pakai zal. Sama saja tidak masalah. Yaitu menyadari. Wa qala fil haqqah wa amma adu fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin sorsor, angin yang sangat dingin atau yang suaranya sangat kuat itu, atiyah yang sangat ganas. Ata artinya sangat keras, sangat ganas. Sakharaha alaihim sab'a layal. Oh, anak terbalik tadi ya. Maka Allah menundukkan angin tadi kepada mereka, yaitu Allah menguasakan angin terhadap mereka sab'a layali wa samaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Husuma wa alam, ada yang mengatakan husuma artinya sawaan, yaitu masa yang sama panjang, tapi tak tahu kalau yang ma'ruf apa. Fatarul qauma fiha sar'a, kemudian engkau siapa ini? Wallahu a'lam. Orang yang seandainya melihat di masa itu, kaum itu di negeri tersebut sar'a, yaitu dalam keadaan bergelimpangan. Itu kalau fiha yaitu di negeri itu. Kalau fi adalah sababiyah, disebabkan oleh angin tadi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah pangkal pokok kurma yang telah rubuh. Rubuh ya, betul ya, runtuh, jatuh. Apa? Ya, rubuh. Fahal tara lahum mim baqiyah, maka apakah engkau melihat ada yang tetap tinggal dari mereka? Tidak ada. Wa qala fi suratil fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana perbuatan Rabbmu kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, mereka adalah keturunan Iram yang memiliki tiang-tiang yang besar, tiang-tiang kemah yang sangat besar. Orangnya besar, kemahnya jelas harus besar. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah tercipta seperti itu di negeri-negeri. Jelas kalau kemah pengakap nggak ada apa-apanya ini ya. Kemah apa kalau Indonesia bilang apa, pramuka ya. Boy Scout itu tak ada apa-apanya. Allahul musta'an. Kemudian wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana perbuatan Rabbmu kepada kaum Samud yang mereka membelah batu-batu karang di lembah, bil wadi asalnya. Jelas mereka orang yang hebat-hebat, besar-besar. Teman-teman yang dari apa itu? Aljazair dan Libya saja bajunya besar-besar. Kadang kami di Yaman ngecek-ngecek. Si ngecek yang
ejekan sayang aja. Kalian ini sisa-sisa kaum yang dulu kok besar-besar badannya. Tapi untuk batu-batu karang yang di gunung aja perlu kerja keras berhari-hari, perlu berbagai alat. Sementara yang ini adalah apa? Memang senang aja mereka membelah batu karang kaum Samud ini. Batu karang itu batu asal dari Sakhrah sih orang mengatakan batu karang ya, tapi ya sebenarnya batu gunung sih ya. Jelas rata-rata batu gunung. Makanya anak kita heran kenapa diartikan batu karang di Indonesia. Sementara batu karang tak seberapa kuat sebenarnya dibanding batu gunung. Batu dari apa itu lava. Kemudian dikatakan di sini wa fir'auna dzil autad, yaitu perbuatan Rabbmu kepada Fir'aun. Jelas Fir'auna ini bukan mansub, dia majrur karena apa? Bi'at bi Fir'aun. Makanya di sini naatnya adalah dzi, yaitu apa? Majrur, bukan mansub. Yang memiliki pasak-pasak, yaitu tentaranya kuat-kuat. Jadi penopang kekuasaan dia. Ternyata ditenggelamkan Allah cepat saja, langsung hilang. Entah jumlahnya berapa. Kalau Israiliyat jumlahnya lebih dari 600.000. Oh iya, tak tahu yang betul. Alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka bersikap melampaui batas di negeri-negeri. Fa aktsaru fihal fasad, kemudian mereka memperbanyak kerusakan di bumi dengan membunuh banyak orang, menghinakan dan seterusnya itu, terutama kerusakan agama, malah menyembah selain Allah. Bahkan Fir'aun sampai mengatakan apa? Wahadil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Habis itu apa? Dia ditelan oleh air. Hukuman sesuai dengan kejahatannya. Malah lebih rendah dari air setelah itu. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab, maka Rabbmu mencurahkan, sobba yasubu, mencurahkan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar di dalam pengintaian. Allahul musta'an. Wa qad takallamna ala kullin min hadhil qasas fi amakiniha min kitabina tafsir. Kami telah membicarakan tentang masing-masing dari cerita-cerita ini di tempat-tempatnya dari kitab kami tafsir. Walillahil hamdu wal minnah. Wa qad jara dzikru 'adin fi surati Bara'ah, telah berlangsung penyebutan 'ad itu di berbagai surat, yaitu Bara'ah, wa Ibrahim, wal Furqan, wal Ankabut, wa fi surati Shad, wa fi surati Qaf, dan juga yang sebelum-sebelumnya tadi itu. Wal nadhkur matmunal qissah, kita akan menyebutkan kandungan cerita itu majmu'an min hadhihi siyaqat, dengan mengumpulkan dari alur-alur yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, ma'ama yudhafu ila dzalika minal akhbar, digabungkan dengan berita-berita yang terkait dengan masalah itu. Wa qad qaddamna, telah kami sebutkan terdahulu, annahum awwalul umami abadul asnam, mereka adalah umat yang pertama kali menyembah patung ba'da tufan, setelah banjir bah Nabi Nuh itu. Entah jarak berapa lama. Wa dzalika bayyin, dan itu jelas fi qaulihi lahum, di dalam ucapan Nabi Hud kepada mereka, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, dan ingatlah tatkala dia menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pengganti yang memakmurkan bumi setelah kaum Nuh. Seakan-akan masanya dekat ya. Buktinya langsung, yaitu kalian setelah kaum Nuh. Bukan disebutkan kaum-kaum yang apa-apa yang mendominasi bumi. Seakan-akan yang fenomenal sebelum mereka adalah kaum Nuh itu. Cuma entah jaraknya berapa lama sehingga mereka menuduh Nabi Hud mendatangkan sesuatu yang tidak diajarkan nenek moyang. Seakan-akan sudah lama terlupakan masanya Nabi Nuh itu bagi mereka. Wallahu a'lam. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan pada kalian, untuk menambahi kalian pada fisikal kalian itu kekuatan keperkasaan. Ai ja'alahum asyadda ahli zamanihim, yaitu Allah menjadikan mereka sebagai orang yang paling kuat di antara penduduk di zaman mereka. Fil khilqati wasyiddati wal batash, dari sisi fisikal, kekuatan dan keperkasaan. Wa qala fi Al-Mu'minun surah Ghafir,
Al-Mu'minun apa? Al-Mu'minun, baik. Mu'minun. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami ciptakan, kami tumbuhkan setelah kaum Nuh itu generasi yang lain. Wahum qaumu Hud ala sahih. Mereka adalah kaum Hud menurut pendapat yang sahih. Wa za'ama akharun annahum Samud. Yang lain menyatakan ini Samud. Jelas Samud setelah itu, tunggu masanya. Liqaulihi fa'akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusa'a. Kemudian suara yang menggelegar menghantam mereka dengan benar. Kemudian kami jadikan mereka itu buih. Qalu wa qaumu Shalih humul ladzina halaku bisayhah. Sementara kaum Saleh mereka itulah yang dibinasakan dengan suara yang menggelegar itu. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad itu dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, yang sangat ganas. Wa hadzal ladzi qalu, yang mereka katakan bahwasanya untuk kaum Samud itu dengan suara yang menggelegar, la yamna'u min ijtima'is sayhati warihil 'atiyati 'alaihim. Tidak menghalangi terkumpulnya suara yang menggelegar dengan angin yang sangat ganas itu kepada kaum 'Ad. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebut-sebut itu dalam Fussilat As-Sa'iqah. Ternyata ada hukuman yang lain untuk kaum 'Ad, yaitu petir. Bukan mustahil. Ada hukuman yang lain. Kama sayati fi qissati ahli Madyan ashabil aikah. Sebagaimana akan datang di dalam cerita penduduk Madyan, penduduk negeri Aikah. Dikatakan Aikah, ada yang mengatakan karena pohon-pohonnya itu menjadi satu, yaitu akar-akarnya itu berkumpul, sementara yang lain naik-naik banyak-banyak, dikatakan Aikah. Wallahu a'lam. Yarhamukallah. Fa innahu ijtama'a alaihim anwa'un minal uqubat, karena terkumpul pada mereka berbagai jenis dari hukuman. Baik. Potongan-potongan awan yang menghantam mereka, demikian pula petir yang membungkam mulut mereka, kata Ibnu Katsir dan lain-lain. Boleh jadi satu kaum dibinasakan dengan beberapa jenis hukuman. Seperti juga yang kaum Sadum itu sendiri, berbagai jenis hukuman. Summa la khilafa anna 'adan qabla Samud. Kemudian tiada perselisihan bahwasanya 'Ad adalah sebelum Samud. Sementara cerita ini qarnan akharin adalah setelah didatangkan setelah cerita Nabi Nuh. Wal maqsud, maksud pembahasan ini, anna 'adan kanu araban jufatan kafirin. Kaum 'Ad adalah orang Arab yang aribah, yang sangat asli masih. Jufah yang kaku, apa istilahnya ya? Kaku ya. Kasar, aywa kasar. Kafirin yang kafir. Utah yaitu ganas. Mutamarridin suka membangkang. Fi ibadatil asnam, di dalam peribadatan pada patung. Nah, saya kuat-kuat dan kokoh-kokoh kalah dengan patung yang tak mampu apa-apa. Kadang tidak masuk akal. Fa arsalallahu fihim rajulan minhum yad'uuhum ilallah. Kemudian Allah mengutuskan ke tengah-tengah mereka seorang lelaki yang dari golongan mereka sendiri mengajak mereka menuju kepada Allah wa ila ifradihi bil ibadah, dan untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadatan, wal ikhlasilah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Fakadzabuhu wa khalafuh, kemudian mereka mendustakannya dan menyelisihinya, wa tanaqqasuh, dan merendahkannya, menghinakannya. Fa akhadzahumullahu akhdza azizim muqtadir. Kemudian Allah menyiksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ilahuna wallahu a'lam.